主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Halo anak-anak, Ustaz Santi bersyukur loh hari ini masih bisa mendampingi anak-anak dalam kebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Mari kita berdoa dulu yuk sebelum memulai acara sekolah minggu ini. Doa ya anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau masih memberi kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu walaupun secara online ya Tuhan. Sertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita puji Tuhan bersama-sama bersama anak-anak sekolah minggu dari Pelamongan. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Anak-anak, hari ini Lause mau ajak kalian main game. Mau nggak? Ada yang tahu nggak? Game Mario Bros. Mau tahu seperti apa? Yuk, kita lihat ya.
Nah, di game Mario Bros ini, kalau Mario Bros mati, itu nyawanya kurang 1. Tapi, kalau dapat jamur hijau, nyawanya tambah 1. Semakin banyak nyawa Mario Bros, dia akan mempunyai nyawa semakin banyak. Jadi kalau mati sekali, nyawanya ada lagi. Nah, terus gimana ya? Siapa ya yang menciptakan ya? Namanya Bapak Shigeru Miyamoto. Mau lihat seperti apa? Lihat ya. Ini loh, lihat loh nih, Bapak Shigeru yang pinter ini loh. Nah, ini asalnya dari Jepang. Ada yang kenal? Nah, sekarang Lose Santi mau nanya. Kalau Lose Santi sama anak-anak sekalian, siapa yang menciptakan? Apa Pak Shigeru? Apa Pak Bejo? Wah, bukan. Kita tahu ya, yang menciptakan kita adalah Tuhan. Nah, kita diberi berapa nyawa? 1, 2, 3. Apa kalau kita sudah dimasakin jamur sama mama, kita tambah nyawa? Enggak. Kita hanya punya 1 nyawa, ya. Nah, Tuhan memberikan kita hanya 1 nyawa. Artinya hanya ada 1 kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, anak-anak tahu gak? Di Alkitab ada 1 orang yang sudah mati, namun bisa hidup kembali. Kita lihat ya ceritanya ya. Yuk, dengarkan ya. Di Yohanes 11 ayat 1-44. Ketika masih berada di dunia, Yesus itu punya 3 orang sahabat. Seperti kita tuh juga punya sahabat. Nah, di sebuah tempat di namanya Betania, ketiga orang tersebut adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka ini saudara, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, terus mereka pun sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, yuk kita lihat ya. Suatu hari, Lazarus sakit keras dan tidak seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus kalau Lazarus sakit. Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Namun mereka didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus tidak langsung datang ke tempat di mana Lazarus sakit. Tetapi sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk pergi ke tempat Lazarus, dan Yesus juga berkata dengan terus terang bahwa Lazarus sudah mati. Yesus berkata, "Tetapi syukurlah, aku, Yesus, tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Sebab demikian lebih baik bagimu, murid-murid, supaya kamu dapat belajar percaya." Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui Yesus, sedang Maria tetap tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya?" Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Lalu Marta memberitahukan kepada Maria bahwa Yesus datang. Kemudian Maria segera keluar dari rumah untuk menemui Yesus.
orang-orang yang sedang berada di rumah untuk menghiburnya juga mengikuti Maria. Tibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah Maria dan berkata, Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Melihat Maria yang menangis, Yesus pun terharu dan berkata, Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Kemudian mereka semua menuju tempat di mana Lazarus dikubur. Kubur pada waktu itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ketika mereka sudah sampai, Yesus berkata, Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Setelah batu penutup kubur itu dibuka, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara yang keras, Lazarus, keluarlah! Dan mujizat pun terjadi. Lazarus yang sudah mati dan sudah dikubur selama 4 hari, hidup kembali. Banyak orang yang berada di sana menjadi percaya kepada Yesus. Anak-anak, mengapa ya Lazarus yang sudah mati dapat hidup kembali? Bukankah Tuhan tuh hanya kasih 1 nyawa? Aneh ya. Apa tadi? Lazarus makan jamur ya, seperti Mario? Enggak ya. Yesus sengaja melakukan mujizat agar semua orang percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang datang ke dunia ini. Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan kehidupan manusia. Jadi, hidup kita adalah milik Tuhan. Ya, kalau sudah milik Tuhan, kita boleh sembarangan? Enggak boleh, ya. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita tidak seperti Mario Bros yang bisa habis makan jamur tambah nyawa. Ya, makan jamur tambah nyawa. Ya enggak, kita hanya punya 1 nyawa. Karena punya 1 nyawa, apa sih yang harus kita lakukan selama hidup kita, anak-anak? Nah, menjaga hidup kita sesuai firman Tuhan. Maksudnya gimana ini? Ini sesuai firman Tuhan. Misalnya ya, kalau kita di firman Tuhan tuh ada, hormatilah orang tuamu, misalnya gitu. Tapi kalian kalau disuruh mama, disuruh papa, hei Joni, kamu buat PR dulu. PR? Apain? Nah, itu gak menjaga firman Tuhan. Ya. Terus, yang kedua, melakukan disiplin rohani sebagai bentuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Apa itu disiplin rohani? Kalian pernah tahu gak lagunya ini? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuh, jangan. Anak-anak, sudah baca Spirit Junior belum? Nanti. Anak-anak, sudah berdoa belum?
Sudah tahu berdoanya? Betul nggak? Itu bukan disiplin. Ya anak-anak ya, harus disiplin rohani. Bangun tidur, berdoa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Mau makan? Wah, udah lapar, langsung makan. Ya nggak boleh. Bilang terima kasih Tuhan buat makanan ini. Nanti lama-lama kalian kebiasaan kalau makan belum berdoa, apa ya yang kurang tadi? Seperti itu. Oke anak-anak? Ya, nomor 2 sudah jelas ya. Sekarang kita nomor 3. Apa itu? Menggunakan hidup untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Melayani sesama. Berarti kalau ada temanku mau makan, aku suapin. Itu melayani sesama ya. Bener nggak ya? Melayani sesama bisa juga seperti ini. Misalnya ya, kalau ada temanku, misalnya ada yang nggak bawa pensil, udah kita punya 2, ya udah dipinjemin 1 seperti itu. Terus temanku ada yang nggak mudeng nih loh, matematika 2 tambah 2 10, nggak mudeng, nggak jelas. Terus kita ajarin, nih loh 2 tambah 2 itu 4, seperti itu. Terus yang memuliakan Tuhan tuh gimana maksudnya? Memuliakan Tuhan tuh gimana? Kita bertingkah laku yang baik. Kalau kita baik sama semua orang dan semua sayang sama kita, orang kalau lihat kita, aku mau kalau main sama Santi, aku mau. Nah itu kemuliaan Tuhan tuh nyata dari hidupnya Santi. Buktinya semua orang mau main sama Santi. Seperti itu ya. Jadi ngerti ya anak-anak? Terus ulang ya. Pertama, kita harus taat sama firman Tuhan. Ya. 2, kita harus disiplin mengasihi dan menghormati Tuhan ya. 3, harus kita melayani sesama. Ya. Tuh poinnya. Hari ini kita belajar ya. Kita mempunyai iman, mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Yesus berkuasa atas maut. Seperti cerita minggu-minggu sebelumnya. Yesus berkuasa atas apa aja? Masih pada ingat apa enggak anak-anak? Lupa loh sama. Loh enggak ya? Yesus berkuasa atas apa? Siapa yang matanya disembuhkan? Terus Yesus berjalan di atas air. Terus Yesus menghentikan badai. Terus Yesus bisa mengusir roh jahat pada orang yang kerasukan. Nah, ini puncaknya. Yesus berkuasa atas maut. Yesus bisa memanggil Lazarus dan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ya. Yang kedua, karena kita hanya diberi 1 kesempatan ya sama Tuhan. Kita hanya diberi 1 nyawa. Ya. Pakailah hidup kita anak-anak untuk hal yang berguna bagi orang lain dan memuliakan Allah. Ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Diulang ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini anak-anak. Kita akhiri dengan doa ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami Tuhan. Kami percaya bahwa Kau selalu menjaga kami ya Tuhan. Kau berkuasa atas segalanya ya Tuhan.
Tuhan beri hikmat-Mu agar kami anak-anak-Mu bisa menjalankan segala firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.主日学智慧完毕，我们要回家记。再会，再会。